Oke guys, kembali lagi bersama saya Vini di edukasi trading kali ini teman-teman. Nah di video kali ini saya pengen ngebahas yaitu yang namanya trend market. Oke, trend market itu ada tiga sebenarnya teman-teman. Sebenarnya ada dua, cuman saya masukkan yang satu lagi yaitu tiga teman-teman ya. Yang pertama itu ada uptrend, terus yang kedua ada downtrend, ada side, dan ketiga itu ada sideways. Pertama uptrend, uptrend itu adalah trend naik teman-teman, trend naik. Oke, kalian harus paham simpelnya dulu. Uptrend itu adalah trend naik, downtrend itu adalah trend turun. Tren turun. Terus yang ketiga adalah sideways, di mana tren itu dia berputar di harga-harga tertentu saja teman-teman. Nah ini akan langsung saya jelaskan dari uptrend sampai ke sideways teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman yaitu kita akan belajar tentang uptrend. Apa sih uptrend? Uptrend itu adalah seperti yang tadi saya bilang, adalah tren yang lagi naik ya. Nah, tren yang lagi naik itu ditandai seperti apa? Ini baru kita belajar tentang higher high ya sama higher low teman-teman. Jadi ada dua, higher high dan higher low. Ini sebelumnya sudah saya bahas, tapi ini saya bahas lagi ya teman-teman. Higher high itu adalah high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya atau previous high. Previous high. Nah, kalau HL ya atau higher low yaitu low yang lebih tinggi daripada previous low atau low sebelumnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke contohnya aja. Higher high itu seperti ini teman-teman. Harga naik ya, retest turun. Harga naik lagi teman-teman ke atas ini. Nah, ini teman-teman, ini kalian tahu ini adalah, nah, ini adalah high. Oke, paham ya? Ketika high itu ditembus teman-teman di sini. Ya, di sini ditembus set. Maka ini disebut dengan BOS atau break of structure. BOS ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, BOS ya, ini adalah BOS ya, break of structure atau struktur yang ditembus ya. Nextnya teman-teman di sini ya, kita gambar lagi. Di sini, misal dia reject ke bawah di sini. Nah, dia menciptakan high baru di sini ya. Dia menciptakan high baru di sini. High ini teman-teman, ini bukan disebut high lagi, tapi apa disebutnya? Disebutnya adalah HH. Apa itu HH? HH itu adalah higher high. Maksudnya higher high adalah high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kalian bisa lihat kan? Nah, ini adalah HH karena dia udah lebih tinggi daripada high di sini, teman-teman. Nah, indikasinya adalah terjadinya break of structure. Ini yang disebut dengan higher high. Oke, kalian udah paham nih ya, udah paham nih. Kita langsung gambar nextnya itu adalah low ya, yaitu HL atau higher low, teman-teman. HL itu apa? HL itu adalah low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Oke. Di sini kalian tahu di sini, ini udah ngebentuk yang namanya low ya, di sini. Ketika harga retrace lagi naik ke atas, melanjutkan continuation ya naik ke atas. Akhirnya dia menciptakan low baru lagi di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat, ini menciptakan low baru di sini. Nah, ini disebut dengan HL. HL itu apa? HL itu adalah ini ya. Higher low. Atau yang disebut dengan low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Oke, kita akan hapus. Masuk kedua adalah downtrend atau trend yang lagi turun, teman-teman. Kita langsung gambarin aja contohnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kalian kalau perhatikan, di sini terjadi yang namanya low ya, teman-teman. Ini adalah low. Dan ini adalah high. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya di downtrend yang jadi patokan itu adalah low-nya, teman-teman. Jika low-nya berhasil ditembus di sini, maka ini terjadi apa, teman-teman? Seperti yang tadi? Ya benar, terjadi BOS. BOS itu apa? BOS itu adalah break of structure. Selanjutnya, teman-teman, ketika harga retest lagi naik ke atas sini, terus dia turun lagi, ya. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih. Maka high ini bukan disebut dengan high doang, teman-teman, tetapi disebut dengan lower high atau LH. Ya, LH itu apa? LH itu adalah lower high atau high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Ini high ya di sini. Nah, di sini ada high lagi. LH atau lower high itu adalah high yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini lebih rendah banget. Oke, lanjut ke low-nya, teman-teman. Di sini ya karena ini udah terjadi BOS, terus dia membentuk low baru, maka ini disebut dengan LL. Bukan Lucinta Luna, teman-teman, tapi lower ya. LL tapi lower low, yaitu low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Di sini lebih rendah ya, teman-teman. Nah, ini adalah market structure yang simple
dari market yang sedang downtrend teman-teman. Sampai sini paham ya? Oke, kita akan lanjut ke sideways. Oke, di sini masuk ketiga yaitu sideways. Sideways itu apa teman-teman? Berkebalikan dengan market yang lagi uptrend atau lagi downtrend, ini adalah trend market yang terjadi di tengah-tengah teman-teman. Maksudnya seperti apa? Ibarat seperti ini. Kita udah pernah belajar tentang base, ya. Harga turun misalnya, ya, terus nge-base seperti ini, terus turun lagi. Nah ini yang kalian udah pelajari yaitu ini adalah DBD atau drop base drop. Ya. Nah base ini teman-teman, ini disebut dengan sideways atau market yang sedang ranging atau market yang sedang konsolidasi. Jadi banyak sebutannya ya. Bisa konsolidasi, bisa ranging, ya. Bisa juga area kesepakatan harga. Kita langsung contohin aja. Marketnya seperti ini teman-teman. Naik, turun ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ibarat kata seperti ini. Nah ini teman-teman, ini adalah market yang sedang ranging. Ya artinya dia masih belum tentu arah trennya mau kemana nih. Karena market berputar-putar antara resisten yang sama dengan support yang sama di sini. Ya kita udah pernah ngebahas itu. Nah ini yang disebut dengan market sideways. Dan market sideways ini sering sekali terjadi likuidasi antara seller dan buyer. Retail trader ya. Retail trader yang seller sama buyer. Itu sering sekali terjadi yang namanya. Makanya area sideways itu sering sekali dibilang dengan area akumulasi. Akumulasi sebelum terjadinya tren. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kita akan masuk langsung ke contohnya aja. Oke guys, yang pertama kita akan belajar uptrend. Uptrend itu seperti yang tadi saya bilang, ketika terbentuk high atau low yang dia udah di break teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat market awalnya downtrend ya. Market di sini awalnya downtrend nih. Ya, trennya turun. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini turun. Nah, ini teman-teman, kalian patut ditandai. Ini adalah yang kalian sebut dengan lower high ya. High ini ditembus ya, di sini kalian bisa lihat nih. Break by body di sini, maka ini disebut dengan boss atau break of structure ya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, ini udah terjadi yang namanya break of structure. Sebenarnya ini sebutannya bukan break of structure teman-teman. Break of structure itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi sebutannya itu ada boss biasa ya. Yang kedua adalah CHOCH atau change of character. Arti dari change of character ini ya teman-teman, perubahan karakter atau perubahan tren. Jadi dari tren yang bawah ini ya, tren turun kayak gini, karena dia udah break di sini, maka kita bisa simpulkan bahwa trennya berubah jadi tren naik teman-teman. Di sini ya paham ya. Nah ini adalah salah satu bentuk boss, tapi ini disebutnya dengan change of character. Oke, kalau misalnya kita udah ketemu nih. Oke, kita udah paham kalau misalnya ini udah terjadi yang namanya change of character, maka market udah bullish. Oke, kita tinggal tandain seperti ini teman-teman. Oke, di sini adalah low dan di sini adalah high. Ini kita tembus teman-teman. Berarti ini high ya, ini high. Di sini ditembus nih, ya ditembus. Harga retrace turun ke bawah. Ini disebut dengan higher high teman-teman. Ya, kita tandai lagi high-nya. Kita tandai lagi high-nya. Apakah high-nya berhasil ditembus? High-nya berhasil ditembus. Nah ini disebut dengan boss. Oke, begitu seterusnya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya, harga retrace naik lagi, menciptakan higher high lagi. Oke, kalau udah ketemu tinggal ditandain. Di sini terjadi boss lagi. Seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Oke, itu kita udah ngebahas higher high. Kita akan ngebahas low-nya lagi teman-teman. Kalian bisa lihat ya, pergerakan ini adalah low. Lalu ini adalah low juga teman-teman. Berarti ini adalah HL atau higher low. Low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kalian bisa lihat kan di sini, ini low-nya rendah, ini low-nya agak tinggi. Sama seperti ini teman-teman. Ini low-nya. Ya, low ini disebut dengan HL atau higher low karena low ini lebih tinggi daripada low yang ini. Oke, kita akan langsung masuk ke yang kedua yaitu downtrend. Oke, yang kedua itu adalah downtrend teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, di sini. Ini ada high. Ini ada high. Low-nya di mana? Low-nya di sini teman-teman. Nah, ini adalah low. Oke, dia turun. Ini berarti high, ya. Ini low. Dia naik, retrace ya, menciptakan yang namanya LH atau lower high. High yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Oke, terus dia turun, retrace di sini teman-teman. Terjadi yang namanya break of structure. Kalian bisa lihat di sini. Low ini terjadi yang namanya break of structure di candle ini. Udah terjadi break of structure dari low-nya, ini disebut dengan lower low atau low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Ini adalah lower low. Begitu lagi seterusnya teman-teman. Naik ya di sini melanjutkan trennya turun ke bawah, ini disebut dengan
lower high, ya kan? Nah, di sini belum karena low-nya di sini belum di break. Ya kan, low-nya belum di break. Breaknya di mana? Breaknya di sini. Nah, ini breaknya teman-teman. Ketika ini udah di break, maka LH-nya ada di sini teman-teman. Ya. Oke, LH-nya ada di situ. Kita lanjut teman-teman, turun ke bawah ya. Dia turun. Ciptakan apa teman-teman? Menciptakan low lagi. Berarti ini adalah lower low ya. Nih. Ini adalah lower low. Low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dia naik, retrace, menciptakan apa teman-teman? Menciptakan LH yang namanya lower high. High yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Seperti itu. Dan sampai ke sini teman-teman. Ya, ini. Oke, mudah dipahami ya. Jadi ini kalau misalnya terjadi seperti ini market sedang downtrend. Oke, kita akan langsung masuk yang ketiga yaitu sideways. Oke, yang ketiga itu adalah sideways. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Yang saya kotakin ini adalah pergerakan harga teman-teman. Kalian lihat sendiri harga tidak kemana-mana ya. Di sini harga turun, naik, menciptakan resisten di sini. Harga cuman bergerak di dalam area ini aja sampai akhirnya dia menembus. Nah, ini yang orang bilang sebagai harga yang sangat-sangat mematikan. Kenapa? Karena di sini banyak sekali buyer atau seller yang terlikuidasi, teman-teman. Terlikuidasi itu artinya apa? Mereka MC. Mereka jadi bahan bakar untuk market. Nah, ini area yang sangat berbahaya bagi kalian. Jadi kalian harus hati-hati dengan area ini, teman-teman, karena bisa jadi itu cuman sideways. Nah, ini area kematian. Makanya itu area sideways sering sekali dibilang dengan area akumulasi. Ya, area akumulasi sebelum melanjutkan trennya. Kalian bisa lihat sendiri di sini dia melanjutkan trennya turun, teman-teman ya. Dia break area support di sini berarti dia udah tidak mau terjadi yang namanya sideways. Akhirnya ketika dia udah break maka harga benar-benar junam banget, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Harga langsung benar-benar junam di sini. Oke. Nah, kalian harus benar-benar bisa paham tentang tiga ini ya, tentang uptrend, downtrend, yang tiga sideways. Ya, kalian benar-benar harus paham kalau misalnya kalian pengen jadi trader profesional. Karena ini adalah ibaratnya struktur dasar dari market, teman-teman ya. Oke, segitu aja dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan konten edukasi trading seperti ini, kalian bisa langsung like, comment, dan share. Bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa belajar trading juga yang baik dan benar. Segitu aja dari saya Vini. Sampai bertemu di edukasi trading berikutnya. Bye-bye semuanya.